Ya, halo sobat-sobat calon guru semuanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan refreshing sejenak ya. Kita tidak akan belajar, kita nggak akan belajar bahasa Inggris, dan kita juga tidak akan belajar tutorial komputer Android, tutorial blog dan lain sebagainya. Namun hari ini kita khusus akan refreshing. Nah, kita akan jalan-jalan ya. Kemana kita jalan-jalannya? Nah, pada kesempatan ini kita akan ingat-ingat lagi, yaitu belajar lebih lanjut, yaitu tentang tujuh keajaiban dunia di zaman dahulu yang mengagumkan. Nah, tujuh keajaiban dunia. Nah, di sini tujuh keajaiban dunia yang akan saya sajikan ini saya kutip dari Brilio.net. Nah, ini adalah merupakan situs website yang mana menjadi idola saya sudah sejak zaman dulu. Saya kalau misalkan ingin mencari artikel atau mungkin mencari pengetahuan, itu adalah saya berkunjung ke Brilio.net. Nah, baiklah sobat semua, yang pertama di sini adalah, nah ternyata di dunia ini masih banyak sekali menyimpan bangunan-bangunan atau tempat yang dinilai itu mempunyai keajaiban. Nah, kira-kira dari manakah kok itu bisa dianggap suatu keajaiban? Nah, dianggap keajaiban itu pada saat kita itu melihatnya, kita itu menganggap orang kok bisa yang buat seperti itu ya. Caranya buat gimana ya? Nah, akhirnya orang tersebut menentukan itu adalah, wah ini ajaib ini. Nah, berarti ini adalah keajaiban. Nah, seperti itu sobat ya. Oke, langsung saja kita coba. Nah, kita akan lihat-lihat jalan-jalan, yaitu untuk melihat tujuh keajaiban dunia zaman dahulu atau tujuh keajaiban dunia kuno ya. Nah, itu. Nah, sobat semua, nah, wah ini apa ini? Wah, bagus sekali ya. Ada padang rumput, kemudian padang rumputnya itu di atas, selanjutnya dikelilingi dengan danau, kemudian jalannya bisa seperti itu. Nah, ini adalah Newgrange. Nah, Newgrange, Republik Irlandia. Nah, Newgrange ini adalah berada di Republik Irlandia. Nah, selanjutnya The Newgrange ini ternyata dibangun sekitar 3200 sebelum Masehi. Nah, 3200 sebelum Masehi, kita bayangkan. Saat itu kita di mana ya? Oh, kita belum lahir ya. Mungkin belum direncanakan pada saat itu ya. Nah, bahkan lebih tua dari piramida Giza di Mesir dan 1000 tahun lebih tua dari Stonehenge di Inggris. Nah, luar biasa sekali. Orang zaman dulu bisa membangun bangunan yang seperti itu, taman seperti itu ya. Nah, kemudian Newgrange ini adalah sebuah kubah besar terbentuk dari dataran Zamrud ini ya. Situs ini digunakan dalam cerita rakyat Irlandia dan memiliki makna keagamaan. Hal ini dianggap salah satu struktur megalitik paling penting di Eropa. Nah, megalitik paling penting di Eropa. Jadi sebuah situs yang dianggap paling penting di zaman itu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini adalah Valley of Love. Nah, Valley of Love itu kalau kita artikan itu apa? Valley itu adalah lembah, love itu adalah cinta. Berarti lembah cinta gitu ya mungkin ya. Nah, Valley of Love ini adalah berada di mana? Yaitu di Republik Irlandia. Nah, di Republik Irlandia. Wah, ini gambarnya, ini kita tafsirkan ini adalah sebuah karya seni ya, bukan sesuatu hal yang lain. Ini adalah suatu karya seni zaman dulu yang merupakan dijadikan sebagai salah satu keajaiban dunia ya sobat ya. Valley of Love, Republik Irlandia. Nah, ternyata gambar ini memiliki sebuah filosofi dan makna gitu ya. Valley of Love ini atau lembah cinta ini diperkirakan 3000 tahun lebih tua dari piramida Mesir. Nah, dan dibangun oleh ras misterius yang menghuni salah satu wilayah terpencil di Republik Irlandia. Nah, lembah cinta ini juga disebut-sebut sebagai salah satu keajaiban yang hilang dari bumi ini ya. Nah, lembah cinta tersembunyi dari dunia selama bertahun-tahun dan masuk dalam seni yang menakjubkan. Nah, seandainya di negara kita punya, itu pasti kita tiap hari main ke sana ya. Kemudian yang ketiga adalah Mausoleum at Haliçarnar, Turki. Nah, gambarnya adalah seperti ini sobat ya. Nah, ini adalah makam yang dibangun pada abad keempat sebelum Masehi untuk Raja Mausolus. Nah, makam ini memiliki tinggi 41 meter dengan keempat sisinya yang dihiasi relief yang menggambarkan 4 dewa Yunani. Nah, lagi-lagi bangunan ini hancur karena gempa bumi di abad 12 dan abad 15.
Nah ini ya, nah, makamnya sangat tinggi sekali. Kemudian kita menginjak yang keempat, yaitu Taman Gantung Babilonia. Nah, Taman Gantung Babilonia, nah dulu saya itu ingat pada saat saya masih sekolah di SMP, SMA itu juga dijelaskan tentang Taman Gantung gitu ya, Taman Gantung di Babilonia. Oh ternyata gambarnya lebih jelasnya seperti ini ya. Taman Gantung Babilonia, nah ini adalah di Irak ya, Taman Gantung Babilonia di Irak. Nah ini adalah The Hanging Garden of Babylon atau Taman Gantung Babilonia. Ini adalah salah satu di antara 7 keajaiban dunia yang terletak di Irak. Taman ini dibangun oleh Nebukadnezar II. Sulit sekali ya menyebutnya. Nebukadnezar II, cucu Raja Hammurabi, yang terkenal sekitar 600 sebelum Masehi sebagai hadiah untuk seluruhnya yang merindukan rumahnya, yaitu Amitis. Taman ini diperkirakan hancur sekitar 2 abad sebelum Masehi. Sayang sekali ya sekarang hancur. Nah rata-rata itu hancurnya itulah karena gempa bumi ya. Kemudian yang kelima ini adalah patung Zeus. Nah patung Zeus yang berada di Yunani. Coba ya. Patung Zeus berada di Yunani. Nah, ini adalah gambarnya seperti ini, Dewa Zeus itu ya. Kemudian Statue of Zeus Olympia, patung Zeus. Nah, ini adalah memiliki tinggi 12 meter yang dibuat oleh seniman Yunani sekitar 435 sebelum Masehi. Konon patung ini menggambarkan sosok Dewa Zeus yang duduk di singgasana dengan kulit berwarna kuning gading dan jubah emasnya. Keajaiban kuno ini diperkirakan hancur karena gempa bumi pada abad ke-5. Ditemukan sisanya ya. Nah ini adalah ditemukan sisanya itu tidak ditemukan sisanya sama sekali malahnya. Nah ini. Kemudian yang keenam ini adalah kuil Artemis sobat ya. Kuil Artemis Efesus. Nah ini adalah sebuah kuil yang sangat besar ya. Nah kuil Artemis ini juga disebut sebagai kuil Diana. Menurut legenda ini dibangun oleh kaum Amazon. Pada abad ke-7 sebelum Masehi terjadi banjir besar yang merusak kuil ini dan dibangun sebagai kuil baru pada 550 sebelum Masehi. Kuil ini dibangun lagi untuk yang ketiga kalinya pada 323 sebelum Masehi dan bertahan selama 600 tahun sebelum akhirnya dihancurkan oleh kaum Goth. Nah, pada 268 Masehi dan hingga saat ini hanya tersisa puing-puingnya saja. Sayang sekali ya, kalau misalkan saat ini masih itu pasti menjadi objek wisata yang sangat menarik sekali ya. Kemudian yang ketujuh, nah yang ketujuh adalah Derinkuyu. Nah Derinkuyu ini berada di Turki sebenarnya. Nah Derinkuyu berada di Turki. Nah ini adalah kota bawah tanah kuno di provinsi Nafesir Kalkun, Turki. Ini adalah sebuah kota multi-level yang memiliki kedalaman hingga 60 meter. Wah, kota berada di bawah tanah. Nah, kota ini terletak di bawah tanah yang dibangun antara 7 dan abad ke-8 sebelum Masehi yang bertujuan untuk mempertahankan diri. Jadi ibaratnya kalau sekarang itu dinamakan apa ya? Gua gitu ya. Dinamakan gua mungkin ya. Nah, di dalam bangunan ini terdapat toko, kemudian ada gereja, sekolah, dan tempat para warga membuat anggur. Nah itu ya. Jadi sangat lengkap sekali ternyata kota ini ya. Nah ini adalah keajaiban kuno ini ya. Itulah 7 keajaiban dunia tadi sobat yang sudah saya sampaikan. Semoga keajaiban dunia zaman kuno yang mengagumkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita sebagai generasi muda yang cinta akan budaya. Nah, kita telah tahu bahwa kebudayaan kuno, nah peninggalan kuno tadi, 7 keajaiban kuno itu sudah banyak yang hancur dan hanya tinggal keping-kepingnya saja. Jadi kalau misalkan pada saat ini kita masih ada sisa-sisa peninggalan sejarah di daerah kita, nah ini marilah kita rawat dengan baik supaya tidak rusak. Kalau mungkin ada rusak, mari kita perbaiki bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.